Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah strategi Nabi Muhammad dalam perang Uhud. Sahabat pena Islam, salah satu perang yang besar dalam sejarah Islam adalah perang Uhud. Perang ini mengisahkan luka dan perjuangan besar kaum muslim. Meski pada akhirnya kaum muslimin menang, yang menarik adalah strategi Nabi Muhammad di perang Uhud. Nabi Muhammad adalah suri teladan bagi umatnya. Segala aktivitas dari waktu Nabi Muhammad bangun tidur sampai beliau tidur lagi, semuanya direkam habis oleh riwayat hadis sahabat-sahabat Nabi, dan kemudian hal tersebut ditiru oleh umatnya. Rembuk atau musyawarah mufakat adalah salah satunya. Nabi SAW tidak akan egois dalam memutuskan persoalan bersama. Contohnya dalam persoalan perang Uhud ini, alih-alih Nabi SAW memutuskan untuk berdiam menimbang takwil mimpi yang Nabi SAW lihat, Nabi SAW malah memilih mayoritas suara sahabatnya untuk keluar menemui musuh. Pada perang Uhud, Nabi Muhammad mengetahui yang terbaik bagi mereka adalah melakukan strategi berdiam di dalam dengan kemudian melakukan serangan balik dari dalam. Namun Nabi SAW tidak mengambilnya dan mengambil keputusan bersama dengan memasrahkan hasil akhir kepadanya. Setelah musyawarah militer dan diputuskan untuk keluar ke medan perang menghadapi musuh, Nabi SAW berserta pasukan muslim melakukan persiapan matang untuk menghadapi pasukan Quraisy. Sehari sebelumnya, tepatnya hari Jumat 14 Syawal tahun 3 Hijriah, Nabi Muhammad SAW lewat mimbar Jumat memberikan motivasi dan memerintahkan kepada kaum muslimin untuk bersungguh-sungguh dan semangat, serta bersiap untuk menghadapi musuh. Diikuti dengan sorak kebahagiaan kaum muslimin yang ingin berjihad mempertahankan tanah air mereka. Setelah asar, sementara Nabi Muhammad melakukan persiapan dengan mengenakan imamah yang dipasangkan oleh dua sahabat karib Nabi, Abu Bakar dan Umar, serta baju perang berlapis di rumahnya. Kaum muslimin yang menunggu keluarnya Nabi Muhammad diberi sindiran oleh Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Hudayr. Kalian tahu Nabi Muhammad tidak mengkehendaki untuk keluar. Kembalikanlah keputusan persoalan ini kepada Nabi. Mendengar hal tersebut membuat mereka yang berpendapat untuk keluar berperang langsung menyesali sikap mereka. Sikap demikian bukan semata para sahabat takut keluar menghadapi musuh secara langsung, melainkan karena tidak mengambil keputusan yang diusulkan Nabi. Ketika Nabi SAW keluar, mereka berkata, "Tidak selayaknya bagi kami untuk menentangmu, wahai Nabi. Lakukanlah sesuai kehendakmu." Dengan gagah Nabi Muhammad menjawab, tidak sepatutnya bagi Nabi setelah memakai baju perang untuk melepaskan kembali sampai Allah memutus untuk dirinya dan musuhnya. Dalam pemetaan pasukan, Nabi SAW membagi pasukan muslim ke dalam 3 kelompok. Muhajirin dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Dalam riwayat lain, Mus'ab bin Umar al-Abdari sebagai pembawa panji bendera. Aus Ansar dan kelompok Hajarat Ansar dipimpin oleh Hubab bin Al-Munzir. Sisa 700 pasukan muslim. Setelah terjadinya pembelotan, 300 orang dipicu provokasi Abdullah bin Ubay, kemudian melanjutkan perjalanan dan menetap di tepi lembah, salah satu sisi dari gunung Uhud. Nabi Muhammad merembukkan strategi perang dengan pasukan muslim. Nabi Muhammad SAW menempatkan 50 pemanah dengan dipimpin oleh Abdullah bin Jubair di sisi utara lembah Qanah sebelah tenggara pasukan muslim, berjarak sekitar 150 meter dari markas pusat. Nabi SAW mengatakan demikian kepada pimpinan pasukan pemanah, "Jagalah bagian belakang kita. Jika kalian melihat kami kalah, jangan kalian pergi ke bawah menolong kami. Juga jika kalian melihat kami menang, jangan turun kecuali aku perintahkan turun." Perintah Nabi SAW
Abdullah bin Jubair, pasukan pemanah melakukan tugas menjaga bagian belakang pasukan muslim. Nabi SAW memegang penuh komando pasukan muslim dan memerintahkan untuk tidak beranjak meninggalkan markas kecuali setelah adanya perintah. Nabi SAW mengangkat dan menghunuskan pedang seraya berkata, "Siapa yang akan memenuhi haknya?" Beberapa sahabat dekat Nabi, diantaranya Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, dan Umar bin Khattab, bersiap menyambut pedang pemberian Nabi Muhammad tersebut. Namun meski demikian, Nabi tidak memberikan kepada mereka, sehingga datanglah Abu Dujanah Simak bin Horasah. Ia menanyakan hak pedang tersebut kepada Nabi. Nabi SAW menjawab, "Engkau lawan musuhmu dengan ini hingga tersungkal." Abu Dujanah menyanggupinya. Nabi SAW memberi pedangnya kepada Abu Dujanah. Abu Dujanah mengikat simpul tali merah ke kepalanya. Abu Dujanah memiliki tali merah yang selalu dibawa ketika berperang. Jika Abu Dujanah telah mengenakannya, pasukan muslim mengetahui bahwa itu adalah tanda bahwa ia akan bertempur habis-habisan. Dan benar saja, Abu Dujanah sudah mengenakan ikat kepala merah menggenas ketika perang dimulai. Ia dengan pedang yang diberi Nabi Muhammad menerobos barikade pertahanan pasukan Quraisy, sehingga Zubair bin Awam berkata demikian dalam hatinya, "Ketika aku menyambut sodoran perang Nabi, Nabi tidak memberikan kepadaku, melainkan ia memberikan kepada Abu Dujanah. Aku anak dari bibinya, Syafiyah dari Quraisy. Aku meminta pedangnya dan ia memberikan kepada Abu Dujanah. Demi Allah, aku ingin mengetahui apa yang akan dilakukan olehnya." Aku mengikutinya. Ia mengeluarkan ikat kepala merah dan mengenakannya. Kemudian ia menerobos barikade musuh sambil berkata, "Aku adalah orang yang diberi janji oleh kekasihku. Kamu berada di lereng gunung dekat pohon korma. Untuk tidak berdiam diri di belakang pasukan, aku menebas musuh dengan pedang Allah dan Rasulnya." Dengan penuh terengginas, ia menebas musuhnya. Namun ketika menerobos pasukan musuh dan bertemu para perempuan Quraisy, ia tidak melukainya. Ia memuliakan pedang Nabi untuk tidak digunakannya melukai wanita. Terengginas kepada musuh, lemah lembut terhadap wanita. Demikianlah strategi Nabi Muhammad dalam perang Uhud. Hanya di sini saja video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.